Maskur Camat Rungkut sampaikan, sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN sangat penting untuk kita serap info-info dari narasumber baik dari Badan Narkotika Nasional Kota BNN ke Surabaya dan atau Gaman Semeru yang harus kita teruskan informasi tersebut kepada warga di lingkungan kita, baik saat rapat warga di tingkat RT, RW, Dasawisma, dan Karang Taruna. Sosialisasi P4GN di Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya pada Jumat 17 November 2023 yang didampingi Lurah Penjaringan Sari, Erdian Syahrir. Remaja-remaja kita yang seharusnya itu yang akan menggantikan kita-kita yang sudah sepuh-sepuh ini. Kalau sampai mereka terjerumus kepada penggunaan narkoba, katanya beliau-beliau ini kalau sudah terjerumus dan sudah menggunakan narkoba itu tidak bisa sembuh. Yang pasti yang dirugikan tidak hanya dirinya sendiri, tidak hanya keluarga, tapi negara secara langsung maupun tidak langsung juga dirugikan. Harusnya para pemuda, anak-anak kita ini yang akan menyumbangkan pikirannya, ya, tenaganya untuk bangsa dan negara, minimal di lingkungan masing-masing itu harus talent gitu ya, menyendiri katanya beliau-beliau ini, sangat menyendiri yang dulu gitu ya, kemudian wayai kajian golei karena dulu ini bagaimana. Yang lebih lagi itu kalau anak-anak kita ini karena menyalahgunakan penggunaan narkotika, ada efek lain melakukan tindakan-tindakan kriminal yang mengakibatkan baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain, ya, terhadap dirinya itu tidak di cover oleh BPJS, padahal tidak murah biaya untuk menyembuhkan. Ini yang saya sangat khawatirkan ini ya. Rungkut khususnya di Penjaringan saat ini zero narkoba. Amin. Jadi ini sangat penting adalah peran kita semua. Ya. Mungkin kalau BNN tidak mencukupi tenaganya, GSI juga begitu. Siapa kalau bukan dengan kita-kita ini yang meneruskan sosialisasi ini? Ya semata-mata ini demi untuk anak-anak kita, untuk kita semua, ya. Jadi nanti biar ini dijelaskan secara detail oleh BNN, ya. Apa sih kira-kira narkoba itu, apa saja jenisnya, tata cara pencegahannya seperti apa, antisipasi deteksi dini terhadap perilaku anak kita yang kira-kira itu, wah ini anak ini ternyata pengguna ataupun melakukan penyalahgunaan narkoba, itu seperti apa ciri-cirinya, rehabilitasinya kayak apa misalnya terjadi, itu nanti dari kita. Selanjutnya apa yang akan kita nanti terima ini, monggo sekali lagi diteruskan untuk di pertemuan-pertemuan di lingkungan masing-masing. Mungkin itu harapan saya, harapan kami semua, bapak-bapak yang ada di tempat ini. Semoga pertemuan yang mungkin tidak terlalu lama, singkat ini juga memberikan manfaat ya. Dan tujuan akhirnya supaya di lingkungan masing-masing tidak ada yang atau penyalahgunaan atau penggunaan narkotika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kira Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya adalah kita masuk pada acara ini dengan bermateri Bapak Prof. Alfian ASDNS dari BNN Kota Surabaya Utara. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita semua yang saya hormati, Bapak Camat Kecamatan
Bapak Ketua LPK, Ketua RW, Ketua RT, dan Ibu KSH, serta warga yang insyaallah berbahagia. Hari ini perkenalkan, nama saya Torik Alfian Afdoli. Saya penyuluh di BNN Kota Surabaya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Camat, Pak Lurah, dan Ketua GSI kalau atasan saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain dengan Kapolri. Hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk belajar tentang narkoba dan bahaya penyalahgunaannya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali di berita atau di koran tentang penyalahgunaan narkoba. Yang terbaru kemarin ada keripik pisang narkoba. Ada yang tahu? Itu kejadiannya di Bantul, Yogyakarta. Jadi keripik ini bukan sembarang keripik. Sekali makan, maka akan kecanduan. Ternyata disidik oleh Polres Bantul dan sebagainya. Ternyata keripik ini ada kandungan namanya sabu. Yang terbaru juga di Jawa Barat ada seorang bayi yang kecanduan narkoba setelah minum aqua dari botol. Kita habis sedikit ternyata aquanya ini bekas orang nyabu. Karena beliau tahu, orang ibunya tidak tahu kalau bekasnya adalah bekas dari sabu, maka bayinya diminumkan botol bekas pakaian sabu. Itu tulisnya sekarang. Karena kita dari apa? Dari kita tidak tahu. Dan kita tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Agar itu saya mengajak Bapak Ibu dan semuanya belajar bersama tentang narkoba dan bahaya penyalahgunaan. Sesuai dengan visi misi Presiden di tahun 2024 ini melindungi, menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Dan dengan indeks pelayanan mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas, sasarannya yang meningkatkan penanganan dan penyalahgunaan dan dalam narkoba. Terwujudnya manajemen organisasi besar presiden beserta organisasi tinggi. Jadi dengan sesuai dengan Presiden bahwa Indonesia ini sudah darurat narkoba. Saking darurat yang sampai bayi pun sudah kecanduan narkoba. Dan faktanya Indonesia sudah banyak mengalami penyalahgunaan narkoba yang sudah meningkat setiap tahunnya. Dan daya rusak narkoba ini berbahaya karena yang diserang pertama adalah otaknya. Dan potensi pasarnya di Indonesia ini sangat besar karena banyak konsumen di Indonesia ini. Banyak 200 lebih atau 100 lebih yang belum diketahui oleh orang-orang di Indonesia. Jaringan internasional. Kenapa kok jaringan internasional? Karena Indonesia ini adalah potensi sangat besar. Kalau Bapak Ibu tahu, sabu ini di sini mahal. Tapi kalau di luar negeri harganya lebih murah daripada di Indonesia. Contohnya, misalnya di Cina atau Tiongkok itu harganya 40.000. Tapi ketika masuk di Indonesia menjadi 300 sampai 400. Itu apa, Pak? Nggak pernah, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mungkin ibu-ibu atau masnya ada yang tahu? Nggak tahu. Mungkin ada yang bilang gini, narkoba itu narik kolornya Bapak. Bukan ya? Bukan. Narkoba itu hanya sebuah singkatan, bukan narik kolornya Bapak. Tapi namanya ini adalah narkotika, punya psikotropika, dan banyak adalah bahan aktif lainnya. Bukan narik kolornya Bapak. Tapi lebih ke narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Apa itu narkotika, Pak? Ada yang tahu narkotika itu apa?
Bu, masnya mungkin yang di belakang tahu mas narkotika itu apa mas? Oh nggak tahu ya. Psikotropika? Bukan. Bahan adiktif lainnya? Oh nggak tahu. Ini ada sedikit tentang narkotika itu apa, psikotropika itu apa, dan bahan itu apa. Narkotika ini berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, zat sintetis maupun semintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya ganja. Ini yang narkotika yang tanaman. Kalau yang bukan tanaman sintetis, contohnya opium, heroin, dan sabu. Nah, sabu masuk ke narkotika. Dan psikotropika ini adalah zat atau obat yang digunakan untuk orang sakit gangguan jiwa. Contohnya THC dan CBZ. Nah, misalnya Pak, orang normal minum obat sakit jiwa, kira-kira waras banget? Belum nyoba. Oh nyoba. Belum nyoba. Berarti bukan waras, karena obat ini adalah obat yang digunakan di penur. Nah, obat ini Pak, kalau sampai tahu CBZ ini yang digunakan hanya seperempatnya. Tapi kalau orang yang menyalahgunakan itu yang digunakan 1 butir. Kira-kira kalau ngerembot, kalau mampu betul, jelas mampu. Karena sing sakit jiwa kan seperempat. Nah ini kok tambah 1 butir. Dan bahan adiktif lainnya ini adalah bahan selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya alkohol, rokok, lem, dan sebagainya. Kenapa sih narkotika ini berbahaya? Karena ada 3 efek, Bapak Ibu. Efeknya ini sangat berbahaya ketika dikonsumsi. Contoh misalnya, masnya namanya siapa mas? Yang belakang mas, mas siapa namanya? Ya, oke, namanya siapa? Mas Diki ya. Nah, Mas Diki contoh mas ya. Ini sudah konsumsi narkotika jenis halusinasi. Nah, dia itu jalan nang bungkul, contoh ya. Delok mbah-mbah botol pentol. Karena berhalusinasi, dia bukan lihat mbah-mbah, tapi Luna Maya. Nah, kira-kira dapat lo harus Mas Diki tadi. Itu pentol mas ya. Ya. Jadi itu berbahayanya. Bisa salah tangkap. Dan juga ada kejadian di Jakarta, itu seorang cewek nabrak 9 orang karena dia berhalusinasi. Orang yang CFD saat dia melintas itu adalah pembatas jalan, bukan orang. Jadi dia tabrak aja. Nah setelah dia nabrak pohon, baru dia sadar loh, itu mau pokok prosok, kalau suara krek. Nah disamperin sama dia, ternyata semuanya adalah orang, bukan pembatas. Ini biasanya orang ini tidurnya sampai seharian, bahkan sampai 3 hari gak bangun. Bangunnya sampai luwe itu, kalau ngelak, baru tidur lagi. Terus yang ketiga, stimulan. Stimulan ini istilahnya kayak doping. Bapak Ibu tahu doping ini? Yang biasanya diberikan loh atlet menggunakan doping. Nah, doping ini adalah menstimulasi kerja otot. Jadi dia itu yang biasanya gampang capek, tapi setelah mengkonsumsi obat stimulan ini, itu gampang capek. Makanya tidak dianjurkan oleh dokter digunakan pada atlet karena berbahayanya. Ketika sudah tidak mengkonsumsi, maka yang terjadi kelemahan otot. Yang biasanya lari 10 kilo kuat, tapi setelah tak konsumsi obat ini jadi lemah, tak kuat, lemas, loyo. Makanya sangat berbahaya. Dan orang ini tak bisa tidur kalau obat konsumsi stimulan. Tak bisa tidur. Beda dengan yang biasanya tidur 3 hari, ini tak bisa tidur seharian, tak bisa tidur karena konsumsi obat jenis ini. Contohnya amfetamin, sabu, kokain, ekstasi, dan nikotin dan kafein. Nah,
Nah, ini ada gambaran Ibu. Kenapa kok ada gambar otak? Ya, karena yang diserang pertama adalah otaknya, bukan yang lain. Otaknya dulu yang diserang. Kalau sudah masuk otak, ketika dihisap atau dihirup, maka zat yang dihirup itu akan masuk otak langsung. Nah, akan merespon, yaitu akan merespon apa yang dia rasakan. Nah, setelah dia merespon, maka terjadi namanya perubahan pada sensori, motorik dan sensori. Nah, akhirnya dari itu ketika dia tidak konsumsi, maka akan terjadi namanya putus saraf. Pedot. Nah, nek otaknya pedot, kira-kira tumbas kanggone umpama masyarakat Padang bisa otak betul saged iki. Ditambalkan betul saged tidak bisa karena sudah putus. Itu adalah BNN. BNN ini wajib hadir. Makanya ini masukan dari Pak LPM kali ini sangat penting ya Pak ya. Nanti bisa disampaikan pada pembahasan. Mungkin itu ya secara garis besarnya gitu. Tapi saya tetap mengakomodir jika teman-teman pemuda-pemuda ini mau memulai kreasi gitu ya. Kami siap untuk memfasilitasi. Mungkin itu. Nambah sedikit Pak ya. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Camat bahwa di Kota Surabaya ini sudah menyusun namanya Perda. Jadi di sana itu mungkin bukan hanya satu OPD lah, jadi semua OPD itu dilibatkan untuk merumuskan Perda ini. Tujuannya apa? Jadi mulai dari dia tidak memakai sampai menjadi pecandu ini ada yang mengaungi, gitu. Nah mungkin sambil menunggu kalau misalnya ada teman-teman kawan-kawan atau teman-teman ini yang menjelaskan dan sebagainya ini yang belum kerja itu bisa diberikan pelatihan di sana. Jadi di sana itu sudah setiap tahun sebulan itu ada pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dari anak muda, mulai dari fotografi, desain dan sebagainya, sesuai dengan minat dari anak muda sekarang. Kalau nanti sudah dilatih, nanti ada namanya dikasih bekalnya itu kasih alat, biasanya gitu. Setelah dikasih alat mungkin ada yang tertarik dengan hasil yang di saat latihan, nanti ada yang bisa menegur bos. Mungkin nggak perusahaan ya, mungkin ada kayak CV apa yang tentu ada. Jadi bisa nanti mungkin dari PK atau Karang Taruna teman-teman yang tidak bekerja bisa diarahkan ke sana. Karena sudah ada program yang ini untuk anak muda dan bukan dan orang yang tidak punya pekerjaan, untuk dikasih skill atau kemampuan agar mereka itu produktif. Apa ya, outputnya maksimal, outcome-nya maksimal. Karena memang anggaran kami itu terbatas. Dan kita terbentur namanya peraturan yang ada di kota dari sendiri. Mungkin ada yang melanjutkannya kan? Jadi saya pikir memang bagaimana mencegahnya, terus penanganan pasca menjadi korban, dan selanjutnya adalah bagaimana menyikapi korban itu sebagai warga. Karena memang benar yang dikatakan Pak Roke itu di tempat kami ada yang tugas medaeng ini. Itu memang kita karyakan ke KRW sebagai tugas. Selain mengurusi kepentingan warga juga lebih mudah kita awasi Pak, karena memang sering berhubungan. Tapi saya pikir bukan hanya masalah narkoba, masalah seperti kejahatan dan lain-lain itu kalau terutama bukan pemakai, itu ujung-ujungnya biasanya masalah ekonomi Pak. Jadi memang
tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana memperhatikan, dalam hal ini mungkin dibantu oleh aparat yang di bawah, RT atau RW, bagaimana memberdayakan mereka itu supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan, supaya tidak melakukan kembali seperti yang pernah dilakukan. Itu saja. Jadi ini kelihatannya memang kalau narkoba dari BN, saya harapkan itu masyarakat itu kan nggak paham Pak, narkoba itu seperti apa, dan perlu diperjelas juga efeknya seperti apa. Terus kemudian bagaimana cara narkoba itu sampai ke yang lain, itu memang tadi kita sudah disampaikan Pak, tapi mungkin dengan contoh-contoh yang kasus yang ada di Surabaya atau di mana-mana itu bisa disampaikan supaya warga lebih waspada. Seperti itu. Jadi prinsipnya memang tanggung jawab kita bersama, tapi yang terbesar memang dalam hal ini pemerintah. Kita mendukung dengan segala keterbatasan. Saya pikir itu Pak. Pak Putut, RW 4. RW 4. Apa nih soal apa lagi? Tidak pernah ketemu mungkin. Iya, ketemu mungkin sekali dua kali Pak. Dua kali ini. Jadi Pak Putut memang masalah penanggulangan narkoba ini memang tidak mungkin juga dilakukan oleh satu instansi, gitu ya. Harus ada dilakukan bersama-sama, ya. Dari pemerintah, dari instansi, dari masyarakat, itu semua mempunyai peran dalam rangka untuk menegakkan penanggulangan narkoba. Seperti halnya teman-teman yang sudah pernah sekolah di yang cara tadi, itu memang seperti kemarin itu kami juga diundang, ada salah satu wilayah lingkungan kecamatan hukum itu yang sudah lulus Pak. Jadi sudah lulus itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ini penting, masyarakat itu tidak boleh memberikan label, ya. Jadi stigma. Jadi itu harus kita terima dan layaknya lah seperti biasa. Dan ini juga perlu memang harus ada kedua pihak, dalam arti masyarakat juga jangan sampai dengan stigma negatif lagi dengan itu, gitu ya. Bahwa LPMK, RW dan RT ini sebenarnya telah berupaya bagaimana supaya sakit dan sampai terjadi dan juga bagaimana penanganan terhadap teman-teman atau saudara kita yang sudah pernah lulus itu. Ini menjadi perhatian kita juga Pak. Jadi mungkin kalau ada itu betul ya, mungkin dari teman-teman dari kita sudah memberikan itu pekerjaan gitu ya pada mereka. Tidak semua Pak, masalahnya semua. Banyak yang curiga. Nah, itu Masalahnya seperti itu. Iya, makanya itu kan sudah pemahaman kepada masyarakat. Ini itu Pak ya. SMA, ya. Kalau SMP ada yang putus sekolah, nanti termasuk catatan merah, itu nggak boleh. Karena apa? Untuk SD, SMP sudah pasti gratis. Ya. SMK memang SMA sebenarnya memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi pemerintah kota juga tidak tinggal diam kalau ada kesulitan dalam hal. Sudah berapa puluh juta, ratusan juta itu dibiayai oleh pemerintah daerah rata-rata karena tidak bisa membayar atau mengambil ijazah di macam karena tunggakan. Itu siapa? SMK. Banyak itu ternyata. Oleh karena itu meskipun menjadi kewenangan provinsi, ya, tetapi kalau ada anak-anak di wilayah penjaringan saat ini ada yang enggak lanjut sampai SMA, itu menjadi catatan merah. Maka segera dilaporkan kepada kami dan akan kami upgrade, ya. Kami dorong untuk harus sekolah minimal SMA.
kuliah bisa boleh, dan pakai juga ada programnya. Ya. Jadi pokoknya nggak boleh ada itu. Nah, mereka itu berdasarkan Undang-Undang 23 2022 merubahnya, dan saat ini sudah mendapatkan tentang KLA. Karena Surabaya banyak menerima KLA terbaik tingkat nasional. Jadi mereka itu tidak boleh dibebani pekerjaan. Kalau kami misalnya anak yang SMA belum lulus kita berikan pekerjaan, tidak dibolehkan karena mereka itu termasuk kategori anak. Nah, di dalam undang-undang anak yang tidak diperbolehkan untuk mereka bekerja. Masih kita berikan mereka untuk dia. Saya kepinginnya itu anak-anak muda itu punya inovasi dulu. Jangan mengandalkan senior gitu. Yang saya harapkan itu kan, ayo anak-anak ini banyak berkreasi gitu ya. Apalagi sekarang itu pemerintah kota dan wali kota itu memberikan uang yang terbuka. Itu lahan-lahan yang masih edel sepanjang bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya gakin, ya gakin, tapi di situ nanti tidak betul gakin semua. Artinya untuk perekonomian, ya bukan anak-anak ini punya peran penting, anak-anak berarti pemuda-pemuda ini. Nah ini inovasinya ini seperti Mas Diki dan teman-temannya ya. Masih kuliah Mas? Ya, satu yang dimaksud Pak Ketua tadi mungkin yang paling perlu dicatat dan dari lokasi untuk berkreasi yang tanpa ada syarat. Misalkan ini saya ada progres di salah satu fasilitas umum dari Pemkot itu kita akan buat tujuan kendaraan. Nah itu nanti bisa di secara resmi nanti peresmiannya dari beberapa camat sekolah kita itu bisa viral tadi. Nah yang direkrut untuk tenaganya salah satunya yang dimaksud bahan tadi ada beberapa di situ, terutama yang kaki itu yang paling efektif karena nanti kalau misalkan dari seluruh kelurahan di Surabaya saya lihat artinya pendataan pengangguran. Terus tempo hari di wilayah Kecamatan Kulkus itu di 6 kelurahan ada 6 yang direferensikan di Snaker Kota Surabaya di PT Jakarta. Alhamdulillah 6-nya masuk dan itu support sepenuhnya dari Pak Camat. Biasanya nggak masuk, ada berapa yang masuk. Nah kemarin itu sudah masuk, hari ini hari pertama mereka kerja, alhamdulillah. Nah nanti pasti akan pendataan itu kita bisa menyetorkan data-data yang valid dan yang terpenting di lingkungan itu kreatif menggunakan lahan-lahan yang kiranya bisa digunakan. Ketua nanti bisa wilayah di situ yang dulunya itu semua yang nggak sekolah sampai cuma SD boleh di situ kan tanpa syarat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para senior, Ketua RW 1, Pak Supradi, Ketua seluruh sahabat saya, tempatnya terminale pengurusan SIM di Jaringan Sari. Mungkin ada close statement dari teman kami Mas Torik dan Kota Surabaya sebelum beliau habis ini geser untuk ada kegiatan dengan KPP kota ya. Oh ya, nanti setelah close statement kita foto bersama. Okay. Terima kasih Pak. Jadi saya cuma menambahkan sedikit Pak ya, untuk statement. Mungkin nanti kalau mungkin ada yang mau kejar paket, itu bisa nanti ke sekolah negeri di kejar paket negeri yang ada di SMP 053 teman ya Pak, tempat di Kedinding atau yang kejaran itu. Nanti di sana
Biasanya tinggal daftar aja, gratis dari Dismedik. Tapi bisa SMP, SMA. Mungkin di kelurahan penjaringan ini nanti mungkin ada yang butuh untuk kejar paket, bisa langsung ke sana daftar sendiri. Nanti mulainya programnya 1 Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 10 detik ya sedikit. Pak RW